sejumlah elemen masyarakat menggelar demo memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa aksi ini berkumpul dan membakar benda mirip keranda di tengah jalan. Ribuan personel polisi pun diturunkan untuk mengamankan demo yang rencananya akan digelar di 9 titik di wilayah Jakarta Pusat. Unjuk rasa mahasiswa juga terjadi di bawah flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin sore. Sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dengan petugas kepolisian saat menyerukan penolakan kenaikan harga BBM. Puluhan mahasiswa ini juga membakar sejumlah ban bekas. Aksi ini sempat mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas di Jalan Raya Bogor dari arah Pasar Rebo menuju Kramat Jati maupun sebaliknya, dan dari arah Jalan Supriyadi ke TB Simatupang. Sambil membentangkan spanduk, puluhan mahasiswa dari Aliansi Universitas Negeri Makassar ini berunjuk rasa di depan kampus mereka di Jalan Andi Pangeran Petrani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin siang. Puluhan mahasiswa ini sempat menyandra satu mobil dan membakar ban bekas di tengah jalan. Aksi ini bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang kembali menaikkan harga BBM subsidi. Massa aksi menilai kenaikan harga BBM subsidi hanya menyengsarakan rakyat kecil, mengingat kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19. Titik-titik sendiri di mana yang jadi fokusnya sendiri, Mas? Saya anggap semua tetap saya pantau dan saya amankan. Kalau personil sendiri dilengkapi dengan senjata atau gimana, Mas? Tidak ada senjata api yang digunakan. Saya sudah imbau tadi, saya sudah geledah, saya sudah periksa. Tidak diperbolehkan, dilarang menggunakan senjata. Akibat unjuk rasa ini, kemacetan lalu lintas di Jalan Andi Pangeran Kota Makassar pun tersendat lantaran mahasiswa memblokade satu ruas jalur kendaraan. Aksi unjuk rasa ini dipusatkan di kantor DPRD hingga kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan juga Jalan Protokol Kota Makassar. Ribuan personel gabungan TNI Polri pun diturunkan guna mengamankan 27 titik aksi unjuk rasa. Tersinggung dengan pernyataan polisi tembak polisi yang bersama-sama bertugas di Polsek Uwai Pangubuan, Lampung Tengah. Akibat kejadian tersebut, korban tewas karena terluka tembak di bagian dada sebelah kiri. Peristiwa polisi tembak polisi kembali terjadi di tubuh Korps Bayangkara. Kali ini seorang polisi yang bertugas Babin Kamtipmas menjadi korban penembakan oleh rekannya sendiri yang bersama-sama bertugas di Polsek Uwai Pangubuan. Peristiwa tersebut terjadi di kediaman korban pada Minggu malam. Korban yang sedang berada di rumahnya didatangi pelaku yang menjabat sebagai Kanit Provos Polsek Uwai Pangubuan. Korban mengalami luka tembak di dada sebelah kiri dan korban sempat dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga, namun nyawa korban tak tertolong. Menurut Kapolres Lampung Tengah, peristiwa ini terjadi atas kesalahpahaman antar kedua anggota Polsek Uwai Pangubuan tersebut. Di mana dalam masa dinas bersama-sama dari tahun 2018, pelaku merasa sering diintimidasi dan dibuka aibnya. Pengakuan dari pelaku seperti itu. Pelaku Aibda Rudi Suryanto kini telah diamankan unit Provos Polres Lampung Tengah berikut senjata api dinas miliknya yang digunakan untuk menembak korban. Sementara jasad korban masih dalam pemeriksaan otopsi petugas Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Kecelakaan terjadi antara minibus dan truk kontainer di ruas tol Batang, Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan tersebut, 7 orang penumpang minibus meninggal dunia. Sebuah minibus ringsek setelah menabrak bagian belakang truk kontainer di Jalan Tol Batang, Semarang, Jawa Tengah. Kejadian berawal saat truk kontainer melaju di sisi kiri jalan tol, tiba-tiba minibus dengan kecepatan tinggi datang dari belakang dan oleng hingga menghantam bagian belakang truk kontainer. Tak hanya itu, usai menghantam truk, minibus langsung terjun ke parit sedalam 2 meter di sisi jalan tol. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Diketahui saat kejadian mobil minibus dikemudikan sopir cadangan sementara sopir utama ikut menjadi korban tewas. Insiden kecelakaan ini menewaskan 7 orang sementara 7 lainnya mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit Wuleri Kendal.
Olah TKP itu menggunakan teknologi digital, traffic accident analysis. Jadi dari olah TKP nanti dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi, baik pengemudi atau penumpang, nanti akan kita simpulkan. Jadi 7 korban tewas dalam kecelakaan maut di Jalan Tol Batang Semarang kilometer 375 ini mendapatkan santunan dari Jasa Raharja. Ada 2 warga dari Jawa Tengah, 4 warga Jawa Barat, dan ada 2 warga dari Jawa Tengah, 4 warga Jawa Barat, dan seorang dari Jawa Timur yang menjadi korban dalam kecelakaan ini. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wilson Purba pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan pemirsa. Salam sehat.